Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan kapasitas. Pengertian: jumlah dan jenis output maksimum yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas produksi ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki seperti kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Kapasitas berkaitan erat dengan skedul produk yang tertera dalam jadwal produksi induk atau Master Production Schedule. Karena jadwal produksi induk memuat apa dan beberapa yang harus diproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas produksi optimum atau luas produksi optimum. Jumlah dan jenis produk yang harus dihasilkan yang dapat menghasilkan laba maksimum atau biaya minimum. Perencanaan kapasitas terbagi dua: perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Menghadapi kondisi seperti ini, untuk menambah atau menurunkan kapasitas, mungkin perusahaan melakukan penambahan dan pengurangan jam kerja, melakukan subkontrak dengan perusahaan lain apabila terjadi perubahan permintaan. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek, yaitu 1. Meningkatkan sumber daya, seperti penggunaan jam kerja, penggunaan kerja lembur, penambahan regu kerja, memberikan kesempatan kerja secara part-time, subkontrak, kontrak kerja. 2. Memperbaiki penggunaan sumber daya melalui mengatur regu kerja, menetapkan schedule. 3. Memodifikasi produk, yaitu menentukan standar produk, melakukan perubahan jasa operasi, melakukan pengawasan kualitas. 4. Memperbaiki permintaan, yaitu melakukan perubahan harga, melakukan perubahan promosi. 5. Tidak memenuhi permintaan, yaitu tidak mensuplai semua permintaan. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misal, rencana untuk menurunkan biaya produk per unit. Dalam jangka pendek, sangat sulit untuk dicapai karena unit produk yang dihasilkan masih berskala kecil. Tetapi dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kapasitas produksi. Permasalahannya adalah beberapa jumlah produk yang harus dihasilkan agar biaya produksi seminimum mungkin. Perlu dipertimbangkan pola permintaan jangka panjang, siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka merencanakan kapasitas jangka panjang adalah 1. Strategi melihat dan menunggu atau wait and see strategi. Kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakin permintaan konsumen sudah naik. 2. Strategi ekspansionis. Kapasitas selalu di atas permintaan, sehingga tidak dapat terjadi kekurangan produk. Metode perencanaan kapasitas produksi. Masalah: beberapa jumlah dan jenis produk yang harus dihasilkan perusahaan dalam waktu tertentu agar memperoleh keuntungan maksimum atau gain minimum. Luas produksi optimum atau kapasitas produksi optimum. Faktor yang harus diperhatikan. 1. Kapasitas bahan baku. Jumlah bahan baku yang mampu disediakan dalam waktu tertentu. 2. Kapasitas jam kerja mesin. Jam kerja normal mesin yang mampu disediakan untuk melaksanakan kegiatan produksi. 3. Kapasitas jam tenaga kerja. Jumlah jam tenaga kerja normal yang mampu disediakan yang dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan jam kerja yang berlaku. 4. Modal kerja. Kemampuan penyediaan dana
untuk melaksanakan proses produksi. Metode perencanaan kapasitas produksi. Metode break-even point atau BEEF. Metode linear programming atau LP yang terdiri atas metode grafik. Metode dengan dua variabel keputusan. Metode simplex jika produk yang dihasilkan lebih dari dua variabel. Metode break-even point atau BEEF. Linear maupun non-linear digunakan untuk menentukan kapasitas produksi optimum. BEEF suatu keadaan di mana total pendapatan atau total revenue per IR besarnya sama dengan total biaya atau total cost per TC. IR sama dengan TC atau laba sama dengan nol atau contribution margin sama dengan fixed cost atau CM sama dengan S. Rumus BEEF IR sama dengan TC, I kali Q sama dengan SQ tambah TC kali Q. Q kali Q dikurang QC kali X kali Q sama dengan SQ. Q atau P dikurang SQ sama dengan SQ. Q sama dengan SQ per Q quantity atau jumlah produk yang dihasilkan. FC fixed cost atau biaya tetap. CC variable cost atau biaya variabel. I harga jumlah produk. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.